Halo teman-teman, selamat datang di podcast Suara Naya. Di podcast ini kita akan membahas tentang proses diri, bagaimana mengenali suara kita dalam diri juga, dan bersama saya Deta dan juga bersama Pak Dananjaya, kita akan membahas lebih dalam bagaimana kita bisa menemukan diri kita sendiri. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang self-worth. Kita sambut dulu Pak Danan, selamat malam, Selamat selamat pagi, malam, Mbak selamat Deta. sore juga Selamat mungkin. pagi, selamat sore. Apa Kapan kabar ya, teman-teman semua? kapanpun ditontonnya, kapanpun didengarkannya ya Pak, kita tetap menemani juga Ya, teman-teman untuk menemukan suara diri itu siap. tadi. Baik, apa kabar Bapak? Sehat-sehat selalu, luar biasa, ya. Baik, semoga teman-teman juga luar biasa dan sehat selalu. Mungkin kita akan menarik dulu Pak, kita akan membahas Iya, tentang self-worth nih. oke. Em, Kadang-kadang tuh mungkin Bapak juga pernah mengalami dan saya juga sekarang lagi di fasenya sebenarnya Hmm, untuk mengalami yang namanya krisis jati diri. Nah, ini mungkin teman-teman juga ada yang merasakan dan sekarang sebutannya pun cukup trendy ya, quarter life crisis. wah, Itu terjadi di usia mungkin 25 atau 20 mungkin atau 30 di usia beranjak dewasa. Nah, kita akan menarik dulu nih tapi karena krisis jati diri ini berkaitan juga dengan bagaimana memaknai hidup, perjalanan hidup juga. Nah, kita mungkin harus berpikir dulu dari akarnya nih Pak. Kira-kira hmm, hidup itu tuh untuk kok bisa? apa gitu Oh, kan? gitu. Hidup itu kira untuk apa? Cari tujuannya dulu mungkin. Ya, terima kasih Mbak Deta. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, teman-teman semua, dimanapun berada. Gini ya, fase dalam kehidupan tuh ada 4 ya sebenarnya. Bukan sebenarnya ya, memang ada 4 begitu. Yang pertama adalah kita belajar dari kecil lahir, kok belajar? Bermain, sorry. Pertama itu bermain. Dari kecil lahir, terus umur dari bayi sampai umur ya SD, SMP kita bermain lah begitu ya, bermain istilahnya. Nah, berangsur-angsur transisi, kemudian tahap kedua itu adalah eh, mencari ya, ada mencari ilmu ya, ada mencari jodoh habis itu setelah lulus ya, terus mencari pekerjaan kan begitu ya. Nah, di level yang kedua ini setelah bermain ini nanti pas fase transisi ini kadang-kadang itulah di masa-masa kita itu bingung ya, karena kalau dari kecil kan didikannya kita diarahkan, ayo belajar yang bagus, ini apa dan sebagainya, seterusnya kan begitu ya. Betul. Ya rajin biar dapat kerjaan. Nah, ketika sudah lepas begitu ya, lepas dari bangku sekolah, lepas dari bangku kuliah, itu kita seolah-olah sudah tidak ada yang mengarahkan. Nah, disitulah makanya teman-teman semua atau saya sendiri pun dulu bingung begitu ya. Jadi, saya mau ngapain sih? Nah, disitulah pencarian mulai di diaktifkan lah begitu ya. Nah, uh, kalau menurut saya self worth itu ya kaitannya dengan pencarian tadi, eh, kita itu sering melihat dari luar, ya, melihat dari luar Oke. ya. Artinya kita melihat dari, apalagi sekarang ya, zaman saya yang dulu nggak terlalu bingung lah karena pilihan nggak terlalu banyak ya, cuman untuk konsumsi apa panca indera kita itu cuman televisi, radio, dan pergaulan teman-teman. Jadi sangat sangat dan surat kabar satu lagi ya. Hmm. Jadi sangat terbatas, apapun yang itu kita baca, kita resapi, kita renungkan, kita olah. Nah, itulah yang menjadi eh, pola pikir kita selanjutnya kan begitu. Nah, beda dengan sekarang karena dengan adanya bombardir sosial media, dengan begitu apalagi banyak yang ya nggak benar juga, ada yang banyak begitu ya. Jadi kadang-kadang kasihan mereka itu, ini ini benar nggak sih kan begitu loh jadinya Betul. kan, pertanyaannya kan seperti itu. Nah, dari situlah makanya uh, saya pernah mengalami bahwa ketika kita
sudah bisa mendengarkan diri sendiri, kita tidak akan pernah bingung sampai kapanpun. Begitu. Ya intinya seperti itu ya. Kita sudah mulai dari ujungnya ya. Jadi mulailah belajar mendengarkan diri sendiri. Artinya kita mengikuti kata hati kita sendiri. Nah itu nggak pernah salah begitu. Nggak pernah salah kalau kata hati kita sendiri itu. Tapi yang salah itu mendengarkannya. Kadang-kadang kata emosi kita dengarkan, kata amarah kita dengarkan, kata benci kita dengarkan, kan begitu ya. Jadi yang saya maksud di sini adalah perasaan yang murni yang tidak membedakan antara emas dan batu misalnya. Begitu. Oke. Perbandingan menarik nih Pak. Jadi udah nggak terpengaruh gitu loh. Biasanya kan kalau kita pilihan tuh biasanya menginginkan apa yang kita istilahnya beruntung lah istilahnya. Kalau kita ada keuntungan baru milih yang itu kan seperti itu. Nah, yang dimaksud perasaan itu begitu. Jadi kata hati ya kata perasaan itu yang kita sudah tidak memikirkan kanan kiri atas bawah dan emas dan batu begitu. Nah ini memang harus dipraktekkan. Nggak bisa. Contoh kecil lah kita milih selalu kan pilihan mau kuliah di mana, mau pilihan kerjaan apa dan itu seharusnya bisa dipilih dengan kata hati yang memang benar-benar dari dalam hati. Bukan kata ketakutan ya. Kadang-kadang kita, karena emosi itu yang mendasari kita pilihan itu cuma dua. Ya. Kita cinta dan takut. Ya contoh begini. Seorang ibu melihat anaknya berangkat ke sekolah, naik motor, misalnya tanpa helm begitu ya. Nah, ketika rasa takut yang lebih mendominasi, dia akan marah-marah begitu. Keluarnya itu marah-marah dan frekuensi yang ditimbulkan tuh agak negatif kan. Jadi keluarnya, kamu jangan begini apa dan sebagainya. Ya, karena ketakutan itu tadi. Tapi kalau rasa cinta yang dominan, anaknya akan dinasehati. Nah, jalan hidupmu tuh masih panjang, kamu pikirkanlah apa dan sebagainya dan seterusnya begitu ya. Nah, kurang lebihnya itu seperti itu, Mbak Deva. Saya jadi mulai cukup tercerahkan karena jadi kelihatan bedanya kalau kita memilih sesuatu atas mungkin rasa cinta itu tadi dan juga ketakutan. Betul. Misal jadi wisdom yang keluar, seperti jadi kebijaksanaan yang keluar karena kita jadi tahu cara mengatakannya seperti apa, lalu output yang keluar seperti apa. Kalau ketakutan tadi kan itu ya benar tadi kata Bapak bahwa munculnya bisa jadi negatif. Sedangkan kalau kita tahu bagaimana cara menyampaikannya dengan tepat, itu juga bisa diterima dengan tepat. Betul sekali Mbak Deta. Menarik sekali. Nah, kita tarik lagi untuk pembahasan self worth. Kan ini sebenarnya kalau kita terjemahkan secara istilahnya secara gamblang ya, itu kan tentang kepantasan atau kelayakan. Nah, ini bisa tentang menghargai diri, bisa juga ada yang mengatakan itu berkaitan dengan value, tapi juga mungkin cukup kontradiktif karena harga sama value itu tadi kan bisa berbeda Pak. Ya, betul. Itu gimana Pak? Nah, kembali lagi ke pencarian tadi ya. Jadi self worth ketika bingung bahwa saya itu berharga apa enggak sih? Nah, kalau value itu adalah nilai fungsi ya. Kalau saya lebih sederhananya begitu ya. Jadi fungsi misalnya sederhananya kita ada suatu benda, fungsinya sangat berguna buat kehidupan kita, berarti value-nya itu dia tinggi kan begitu. Tapi bisa jadi ketika nilainya ini tinggi, dia harganya rendah. Itu sangat hal yang berbeda karena harga itu adalah sesimpel supply and demand. Nah, jadi tarik menarik antara permintaan dan persediaan kan begitu, sesimpel itu. Ya contoh kecil begini, misalnya ada jaket bulu beruang kutub kan begitu ya. Nah itu kan sangat mahal begitu ya, beruangnya aja udah mahal, langka dan sebagainya kan begitu ya.
itu hangatnya bukan main. Nah, begitu. Ketika dijual di Alaska atau di kutub begitu atau di negara-negara dingin di Kanada, Amerika kayak itu nilainya sangat tinggi karena berfungsi sangat bagus kan begitu. Berfungsi sangat bagus menghangatkan badan. Nah, tapi ketika itu dibawa, saya ingat sekali ya waktu itu ayah saya dari Prancis bawa jaket tebel itu ke pulang, terus di sini tuh kayak nggak ada harganya begitu loh. Jadi kesannya tuh ditawarkan ke siapapun, ya malah dikasih pun kadang-kadang nggak mau. Karena untuk apa kan begitu ya. Betul. Padahal jaket itu mahal sekali. Nah, jaket yang bulu itu ketika dibuat di negara tropis, jadi tidak berfungsi sama sekali kan begitu. Jadi nggak ada harganya, padahal value-nya tinggi. Nah, value-nya tinggi tapi nggak ada harganya karena tidak ada yang mau. Nah, itu kembali ke coba ke diri kita sendiri. Entah value-nya berapa. Nah, value kita berapa itu bukan berapa ya, value kita seberapa. Bukan berapa itu harga ya. Oke, kalau value kita seberapa sih kan begitu. Itu tergantung dari diri kita memandang diri kita sendiri. Nah, kadang-kadang kita menganalogikan sama dengan yang ada di sosial media kan begitu ya. Pokoknya apa? Pertama tuh sukses tuh berharga. Nah, kita kalau kita mau nyari sukses, ya semua orang ke sana ya. Tapi value bahwa mengatakan sukses itu sangat berharga. Kemudian kaya itu keren, kan begitu ya. Kurang lebihnya begitu. Kalau capek itu normal. Nah, kayak gitu ya istilahnya kan ya, begitu ya. Kita selalu kayak apa ya istilahnya hedonist treadmill ya, hedonism treadmill. Jadi kita itu bekerja muter terus kita nggak paham kita mau kemana gitu. Nah, value kita ada di mana kita nggak tahu karena kita mengerjakan terlalu sibuk dengan kehidupan sehari-hari. Nanti dengan rutinitas, misalnya tadi bekerja, dapat gaji, dihabiskan, kerja lagi, muter di situ terus. Nah, ketika saatnya nanti setelah sendiri atau maksudnya pas dalam kesendirian, bingung. Aku selama ini ngapain sih? Kan gitu. Nah, bagaimana cara meningkatkan self-worth ini kan begitu ya artinya. Ya pertama ya kita harus belajar menyadari bahwa sadari dulu kita itu siapa gitu loh. Misalnya mengenali kalau kata Socrates itu kenalilah dirimu sendiri. Nah, kita ini dilahirkan ke dunia itu sangat unik ya. Semua manusia yang dilahirkan itu sangat unik membawa keberuntungannya masing-masing. Nah, disitulah kita diminta untuk mengenali diri sendiri, untuk mengetahui kita itu sebenarnya apa sih, keberuntungan kita ada di mana. Nah, ketika kita sudah menemukan, langsung mencorong gitu loh di kehidupan. Ya, ada dalam skala kecil, skala besar ada ya. Nah, itu perubahan tergantung juga kan, tergantung setiap orangnya seperti apa. Nah, sebenarnya ini juga saya tertarik karena berkaitan tadi dengan yang Bapak sebutkan tentang kesuksesan. Karena mungkin juga di krisis jati diri ini kan tadi juga di sosial media skalanya adalah angka, mungkin like, mungkin juga flexing gitu ya Pak sebutannya. Kalau sering memamerkan saya punya ide, punya kekayaan dan lain sebagainya, dan itu jadi validasi dari luar. Nah, sedangkan ada keterkaitan antara kesuksesan dengan kebahagiaan ini. Nah, mungkin kita bisa menarik juga apakah sebenarnya sukses itu yang dicari gitu sama orang-orang, atau sebenarnya kebahagiaan itu ditakar dari kesuksesan, atau mungkin kebalikannya. Nah, itu iya ya, terima kasih. Mungkin bisa disambung. Jadi maksudnya sukses tuh kalau orang sukses tuh pasti bahagia gitu ya Mbak kita. Mungkin kayak gitu ya. Kalau orang bahagia belum tentu sukses itu atau gimana?
Barusan Bapak bilang saya langsung kepikiran ini. Karena sepertinya emang nggak semua orang itu harus merasakan yang sukses. Mungkin bisa jadi kebahagiaan itu sebenarnya kan tergantung per orang tadi. Dan itu sudah bisa menjadi takaran sukses mereka. Tapi kalau misalnya takaran sukses adalah yang punya angka tadi itu tadi yang tadi disebutkan, ya nggak semua orang harus sukses untuk bisa merasakan kebahagiaan gitu. Atau gimana Pak? Kalau saya sih mikirnya itu bisa melengkapi satu sama lain sebenarnya. Ya, baik. Terima kasih Mbak Deta. Sederhananya begini, kalau sukses itu achieving what you want. Ya, kayak sesederhana makannya kita sukses loh. Kita makan sukses. Ya lapar habis itu sukses makannya. Tapi kadang-kadang kita nggak mandi kita sukses toh. Nah, gitu kan. Selesai bersih. Nah, olahraga kita sukses itu. Kadang-kadang kita nggak memikirkan itu karena itu bukan dianggap sesuatu yang ini. Jadi achieving what you want itu sukses ya. Tapi kalau kebahagiaan itu wanting what you have. Wanting what you have. Oke. Jadi sederhananya bahasa Indonesianya gini ya. Kalau sukses itu kita berhasil mencapai apa yang kita inginkan. Tapi kalau kebahagiaan, kita menginginkan apa yang sudah kita punya. Oke, ini gitu ya. Iya, konsep ini lagi saya terkenal menarik sekali soalnya. Berarti sebenarnya tadi juga dari keseharian kita pun sebenarnya ada kesuksesan kecil sebenarnya yang sebenarnya kita sudah merasakan setiap hari, tapi karena perbandingannya adalah dengan orang lain, jadi kita tidak melihat itu sebagai kesuksesan. Kalau mendefinisikannya dengan kesuksesan adalah mencapai apa yang kita inginkan. Betul. Sebenarnya kan setiap orang tuh keinginannya banyak sekali pasti. Berkembang dan growing kan begitu. Betul. Jadi kita tuh terlalu fokus pada kesuksesan, tapi ketika sukses ya misalnya kita ukuran sudah sampai di sini, kita nggak tahu terus mau ngapain gitu loh. Kalau tujuannya sukses ya sudah selesai kan begitu. Jadi kalau dalam hidup saya, tujuan hidup saya itu adalah bahagia. Gitu loh. Jangan pernah mendidik anak atau teman-teman atau memberikan pengaruh pada orang lain bahwa tujuan hidup kita itu adalah sukses. Bukan. Tujuan hidup kita ada bahagia. Karena apa? Karena kita sementara di sini. Kita sangat sementara loh. Jadi ingatan 30 tahun, 40 tahun yang lalu itu masih terbekas di memori saya. Oh, udah 40 tahun loh. masih kecil kan. Mungkin Mbak Deta juga ingat ya waktu umur 10 tahun, umur 5 tahun. Ya, masih terbesit lah. Terbesit kan? Ingatan. Jadi kita itu pikir, tahu-tahu sudah umur segini ya, tahu-tahu udah ini. Nah kalau kita memikirkan kapannya kita sukses, ya bukannya nggak boleh, boleh itu. Maksudnya ya silahkan gitu loh. Cuman capailah itu dengan cara yang menyenangkan dan bahagia. Gitu. Ada leveling ya. Jadi bahagia itu juga ada levelnya. Gitu. Ada levelnya nih. Level yang paling rendah itu senang. Level yang agak tinggi itu gembira. Level yang terakhir itu bahagia. 3 level ini Pak. Nah, jadi senang itu kesenangan ya, namanya kesenangan. Itu bisa positif, bisa negatif. Karena namanya kesenangan kan. Kesenangan itu ada yang mengatakan begini. Kok senangannya gangguin orang sih? Nah, itu kan negatif loh. Kok senangannya kok merusak barang? Nah, itu. Nggak ada orang bilang, kok bahagianya merusak barang? Nggak ada. Itu bukan state untuk bermerasa bahagia. Jadi state di bawah ini. Jadi dia nggak tahu artinya kesenangannya dia itu bisa mengganggu orang lain, bisa negatif, bisa menimbulkan ketidaknyamanan orang lain kan begitu. Nah, gembira itu adalah state di
di mana dia ceria begitu ya. Dia state yang menyatakan bahwa dia sudah melakukan sesuatu atau mencapai sesuatu atau sedang melihat sesuatu yang memang dia inginkan. Gembira jadinya, wah dia ekspresif ya, gembira. Nah kalau bahagia itu gembira plus damai. Oke. Jadi nggak perlu teriak-teriak, nggak ada bahagia itu yang harus teriak-teriak gini. Nah kalau teriak-teriak, lihat nonton musik apa itu masih gembira. Ya, kalau bahagia itu sudah pada tahap ada masukan kedamaian di Iya, situ. ada kedamaian. Gitu. Nah itu bisa dirasakan oleh masing-masing kalau kita sudah mengalami step by step itu kan begitu. Udah tahu step-stepnya terlebih dahulu sampai ke tahap kebahagiaan. Nah, tadi apa tadi? Bagian tadi apa sebelumnya? Gembira. Iya, enggak maksudnya kita bahas step itu sebelumnya itu bahas apa? Tentang kesuksesan dan juga Oh iya. Jadi ya jadi mengapa kita terlalu mengejar kesuksesan? Ya karena kita terlalu melihat orang lain. Kembali lagi kita dengarkanlah diri sendiri. Kita pengennya apa sih gitu. Tidak sama loh kita sendiri sama yang teman-teman lain. Kalau kita cuma ikut-ikutan, jadinya kita juga hidup kita juga ikut-ikutan. Gitu. Bahagianya, apa kesenangannya atau gembiranya juga ikut-ikutan, nggak murni. Akhirnya jadi kita tuh merasa kosong gitu loh, hampa. Aku ini ngapain sih gitu loh. Dari yang saya lihat juga sebenarnya ini cukup berkaitan Mbak tadi tentang kebahagiaan itu kan kita wanting what we have. Berarti kan apa yang sebenarnya sudah kita miliki itu kita katakanlah menurture itu, kita merawat keberadaan yang sudah kita punya itu. Dan ini kalau kita tarik ke self worth sebenarnya kan apa yang sudah kita punya dalam diri itu bisa kita nurture, kita bisa rawat, misalnya kemampuan atau skill gitu kan, kita bisa rawat itu. Dan kita misalnya suka melakukan apa, misalnya menggambar, menari, itu kan bisa kita nurture untuk mencapai self worth itu. Nah itu saya cukup tertantang juga, mungkin teman-teman yang mendengarkan juga tertarik karena wah sebenarnya kita tuh punya apa sih, itu harus yang dilihat dulu nih, apa yang dipunyai untuk bisa ini bisa untuk menjadi istilahnya topangan gitu, untuk menopang kita masuk ke gembira, lalu masuk ke kebahagiaan pada akhirnya itu kan, terus sukses. Itu tergantung setiap orang juga. Kalau saya nanya Mbak Deta punya apa? Kalau punya apa? Skill saya semuanya. Ngobrol gitu. Kalau punya semuanya, mungkin yang sekarang saya butuhkan saya udah punya, ya untungnya bersyukur saya sudah bisa menggunakannya. Skill yang saya dapat dari kuliah juga kan selama ini belajar juga. Tadi misalnya yang ke Bapak sebut tahap dalam hidup manusia kan kita ada bermainnya dulu. Kita sukanya ngapain sih bermain, terus mencari. Nah saya juga sekarang lagi tahap mencari itu Pak. Mungkin ada beberapa yang sudah saya temukan ya. 2 lagi belum saya sebut tadi ya. Belum. Nah mungkin bisa dilanjutkan juga setelah ini. Bermain, mencari. Terus berumah tangga ya, berumah tangga. Terus yang keempat tuh melepas. Ya berumah tangga itu gampangannya mengabdi lah, bisa mengabdi pada kehidupan, bekerja lah begitu. Kemudian melepas. Nah itu mungkin nantilah pembahasannya. Nanti kita mencari dulu. Nah yang kadang menarik di sini tuh tahap bermain itu semakin panjang. Jadi orang menjadi dewasa itu semakin panjang karena dengan banyaknya distraction yang kenyamanan dan kenikmatan hidup yang disediakan saat ini. Beda pada orang-orang zaman dahulu ya, ketika sudah lulus, mungkin lulus SMA, lulus sekolah gitu, dan langsung dituntut dia bekerja untuk mendapatkan penghidupan kan begitu. Karena dunianya memang dunia yang berbeda kan begitu. Nah itu kembali lagi kenapa untuk self worth tadi ya.
apa sih yang kita lakukan untuk meningkatkan awareness pada self worth diri kita sendiri, kan begitu. Pertama dan yang paling penting itu adalah kita harus mencintai diri sendiri. Self love berarti. Self love. Setelah kenal sama diri sendiri, itu baru kita harus mencintai diri sendiri. Nah, itu harus itu. Karena kalau tidak pernah, kalau dia benci sama dirinya sendiri, aku kok kayak gini sih, kayak gitu aja nggak bisa sih, kayak gitu. Akhirnya dia bertentangan. Di dalam dirinya sendiri berantem, kan begitu. Nah, ketika kita sudah berdamai dengan diri sendiri dan cinta pada diri sendiri, itu akan dengan sendirinya nanti kita bisa melihat, oh aku tuh sukanya di sini loh, aku tuh bakatnya di sini, oh aku senangannya seperti ini loh. Ternyata aku harus mengembangkan di bagian ini, kan begitu. Ya. Nah itu masing-masing ya, masing-masing orang nanti selalu menemui tahap itu, kan begitu. Nah kadang-kadang kalau orang nggak sadar ya, kenapa kok saya bergumul dengan diri saya sendiri terlalu lama, kan begitu. Nah itu karena dia tidak bisa berdamai lah, tidak bisa mencintai diri sendiri. Nah bagaimana biar lebih cepat untuk mencintai diri sendiri, itu kita harus terima dulu diri kita seperti apa adanya. Gimana kita nggak nerima kalau nggak Iya, benar. mau mencintai gimana? Kalau nggak harus menerima. terima dulu, kan begitu. Nah dari situ nanti akan dibimbing ya. Jadi value kita itu tergantung apa yang kita kerjakan terhadap fungsi ke orang lain, kan begitu ya. Kalau bicara tentang menerima diri sendiri, kadang mungkin ada juga teman-teman yang sekarang sedang bergulat juga dengan diri sendiri. Gimana rasanya sih bangga sama diri sendiri? Bagaimana caranya kita bisa menerima sisi, mungkin kan pasti tiap orang punya baik buruknya masing-masing, punya sisi yang dia sukai dan dia tidak sukai. Nah, untuk menerima sisi yang mungkin sulit untuk diterima itu bagaimana ya? Kayak saya pun juga kadang merasakan seperti itu. Misal dengan saya tuh jujur emosian sekali Pak, suka berapi-api gitu. Kadang kenapa ya kok seperti ini ya? Kenapa nggak lebih tenang lagi? Di satu sisi sebenarnya bisa loh menghadapi sesuatu itu dengan lebih tenang, tapi saya masih sulit menerima itu dan kadang membuat emosi saya lebih bergejolak. Emosi dalam arti positif atau gimana? Oh, emosinya emosi bersemangat kan bagus malahan. emosi banget, lebih ke rasa frustrasi gitu, kayak ayo cepat gitu, rasa kesal gitu, mungkin seperti itu. Nah, ada sisi itu yang terus pertanyaannya apa tadi? bisa jadi kan kita punya sisi yang kita mungkin nggak suka ya dalam diri, dan itu ada yang disukai. Dan kalau tadi dari posisi penerimaan dulu, nah itu kan harus ada prosesnya deh. Nah, gimana ya caranya gitu untuk bisa menerima sisi yang, aduh, saya tuh sebenarnya nggak suka juga saya seperti ini. Teman-teman saya juga beberapa kali kita sharing gitu Pak, ada yang kok saya bisa kayak gini ya gitu. Itu sering sekali muncul. Nah, seperti apa? Nah, pertama emang ya harus disadari. Pertama kita ngakui dulu ya, oh, saya emang begini. Kita harus terima dulu itu. Kalau nggak terima nanti kita nggak akan pernah bisa merubah. Contoh kecil ya, gini loh. Orang yang berhasil kurus itu adalah orang-orang yang mengakui bahwa dirinya gemuk. Turun berat badan. Ya biar gampang lah, contohnya yang gampang. Secara fisik terlihat. Tapi ketika orang itu tidak pernah merasa gemuk, dia nggak akan pernah bisa kurus. Ya aku nggak gemuk kok.
padahal berat badannya Di, 100 kilo kan gitu misalnya kayak gitu loh. Ya sesederhana itulah, segampang itu pengertiannya. berarti sebenarnya kalau berbicara tentang menerima itu kan kita harus mendengarkan juga diri ini seperti apa, sukanya apa, nggak sukanya apa. Itu diidentifikasi dulu berarti Pak. Untuk bisa tahu, oh Ya pertama mengakui Mbak, oke, pertama mengakui. Misalnya diri saya ini punya kekurangan saya itu A, B, C, D, N. Oke, mengakui dulu, akui dulu, dan setelah diakui kita terima. Terus kita baru berpikir bagaimana ini caranya biar bisa berubah, ditingkatkan lah, biar nggak seperti itu lagi. Nah, itu berproses, itu namanya itu growing ya, ya seperti itu kan begitu. Seperti kita belajar kan, wah kok salah ya gini, nah gitu harus belajar lagi dan itu. Nah, itu belajar di dalam diri sendiri itu yang paling penting begitu. Gitu. Nah, ketika kita sudah menemukan diri kita sendiri di dalam diri, itu kita sudah nyaman sekali. Nyaman sekali kita. Jadi orang-orang tuh kita nggak terpengaruh lah sama sama yang ada di luar begitu. Jadi nggak akan emosi, nggak akan ini kan begitu. Kurang lebihnya seperti itu. Tapi kalau seusia Mbak Deta nggak ada emosi ya nggak bagus malah. Karena emang apinya harus harus kenceng dipantik dulu. ya. Nah, itu juga mungkin jadi dorongan untuk melakukan mungkin Iya pekerjaan betul juga. Gitu. betul. Tapi saya juga dapat insight juga dari Bapak kalau sebenarnya ada kata cukup itu tadi yang harus ditanamkan juga dalam diri saya bahwa oh kayaknya tahap ini tuh sebenarnya sudah cukup. Jadi nggak perlu yang misalnya tadi mencari validasi dari luar itu kan yang bisa mengetahui cukup atau enggaknya kan dari saya sendiri. Nah itu kalau kata cukup itu terkait dengan tujuan hidup. Oke. Kalau misalnya saya pengen naik gunung ya, tujuannya naik gunung di puncak A begitu ya. Ketika lewat sini, oh ya cukup saya lewat sini, udah cukup sini ya. Habis itu sini nanjak sini. Nah itu yang kecil-kecil ini namanya goal di dalam kehidupan. Oke. Goal saya pokoknya bisa meredam emosi ketika ketemu dengan bos misalnya kan begitu ya. Realistis. Nah kan begitu ya. Oh, goal pertama, wah itu kemenangan kecil. Nah itu terus ditingkatkan. Tujuannya bukan goal ini, tujuannya di sana. Gitu. Tapi kemenangan kecil ini namanya goal kan. Goal itu kan kesebelasan ya, sepak bola kan. Sepak bola. Nah, tujuannya apa? Sepak bola itu kan menang. Kesebelasan itu menang. Bukan menggolkan tujuannya kan. Ya, goal itu adalah sarananya aja kan begitu. Sarana untuk mencapai tadi. Kan tujuannya dia kan menang kan begitu loh. Dengan goal sebanyak-banyaknya kan begitu. Ini jujur analoginya seru banget Pak kalau dari yang saya dengarkan karena jatuhnya tadi seperti proses-proses kecil, kesuksesan kecil yang kita inginkan lalu tercapai. Nah itu kan nanti merembet juga sebenarnya kan dari senang, gembira. Nah harapannya adalah titik kebahagiaan ini bisa kita capai ditambah tadi unsur kedamaian itu. Ya. Sangat menarik ini. Nanti kita bahas kapan ya, nanti setelah ini kita bahas bagaimana cara mencapai goal yang kecil-kecil ini dengan cara yang lebih smooth lah. Bahasa saya mungkin ya smooth ya. Dengan bahasa yang nyaman, enak, dan cara menyenangkan lah begitu. Ditunggu proses-proses kecil yang akan kita ulik bersama-sama. Oke. Mungkin sebenarnya sudah sangat membahas sekali ya tadi dari self worth-nya seperti apa, lalu bagaimana kita bisa membuka diri terhadap istilahnya bukan penilaian ya, tapi terhadap insight-insight itu tadi tentang kesuksesan, kebahagiaan, lalu juga sebenarnya kita masih ada di proses pencarian. Ini bahkan masih ada 2 lagi yang mungkin akan kita bahas di episode selanjutnya, di episode lanjutan, tapi kita fokuskan dulu di episode pencarian ini dulu. Iya. Memang self worth itu akan muncul ketika kita berada di persimpangan ya. Artinya ketika
ketika pertanyaan muncul, aku ini ngapain sih sebenarnya? Kalau boleh cerita, saya ngalami ini mungkin berapa kali lah dalam kehidupan. Ya. Yang paling rada berat itu ketika, boleh cerita ya pengalaman pribadi. Boleh, boleh Pak. Ketika saya kuliah di Amerika, dengan membiayai hidup diri sendiri, saya bekerja full 40 jam dalam 1 minggu, plus kuliah. Oke, terus ketika musim panas tiba, itu kan ada semester pendek ya istilahnya. Nah, disitulah saya baru berpikir ya, karena pagi jam 8 tuh saya kuliah sampai jam 2. Jam 2 pulang, makan jam 4 sore, sampai jam 12 malam itu kerja di restoran sebagai waiter ya. Karena harus menghidupi waktu itu ya, diri sendiri ya. Nah itu selama hampir 3 bulan. Jadi setelah jam 12 malam, saya itu belajar lagi sampai jam 2. Jam 2 itu iya kalau nggak capek ya, kalau ketiduran kan gitu ya. 2 itu terus gitu loh. Jadi pagi jam 7 udah harus bangun, dan kalau di sana kan bersih-bersih sendiri. Bersihkan kamar, ini apa. Selain itu kan di sela-sela itu harus nyuci, harus masak. Betul. Sendirilah semuanya. Ketika berapa bulan setelah itu saya di tengah malam pas buka buku. Nggak, kadang-kadang saya emosi kalau ingat itu. Air mata saya netes di buku. Aku ngapain sih gitu. Gitu. Saya mikir kan waktu itu. Aku ngapain ya? Amerika jauh-jauh sendiri. Nanti kalau saya sakit, mungkin kalau meninggal di kos atau di apartemen, nggak ada yang tahu. Karena semua individual kan begitu. Itu netes di buku tempat saya belajar. Maaf ya, agak teringat nih. Nah terus setelah itu saya mulai menenangkan diri, terus berpikir bahwa ini cuma sementara. Ketika saya lulus sudah selesai, begitu. Selalu berpikir seperti itu, gitu. Terus akhirnya ya saya kuatkan 3 bulan. Ya syukur, alhamdulillah saya bisa berhasil, nggak sakit ya. Bisa berada di sini juga sekarang. Ya, luar biasa pokoknya itu. Karena benar-benar nggak ada waktu saya waktu itu ya, ketika jam. Kalau pas kuliah reguler mungkin ya masih aman lah, kuliahnya kan nggak terlalu padat. Ini jam 8 jam 2 full itu ya belajar. Dan kalau di luar negeri itu kalau nggak belajar sedikit kita langsung ketinggalan. Langsung ketinggalan jauh gitu loh. Jam 2 terus saya pulang makan apapun itu jam 4 udah nyampe tempat kerja, dan on time tuh. Clock-in tuh harus jam 12 pulang, makan, tidur sebentar, dan tidur tuh nggak boleh 30 menit lebih dari itu, bablas nanti. Ketiduran. Terus belajar jam 2 kayak gitu terus gitu. Pagi berangkat gitu. Kadang saya mempertanyakan diri sendiri ya. Ngapain sih aku udah jauh-jauh belajar kayak gini? Kelihatannya keren, tapi kok capeknya bukan main begitu ya. Aku ngapain sih ini gitu. Saya bertanya pada diri sendiri waktu itu. Jadi saya belajar dari situ bahwa untuk teman-teman semua, ketika kita berada di tengah badai, jangan berhenti. Karena badai itu akan ada terus. Lanjutkan perjalananmu terus, karena badai itu akan lewat dengan sendirinya. Dari situ saya berpikir, oh iya, betul. Dan akan semakin kuat begitu. Buat teman-teman itu yang mengalami hal serupa dimanapun, itu
teruslah berjalan, ya, teruslah apa yang Anda cita-citakan. Tuh. Wah, luar biasa. Itu tadi mungkin Sorry agak terbawa emosi sih. nggak apa-apa, Pak. Nah itu pun sudah puluhan tahun yang lalu pun masih kan. Masih ada teringat sampai sekarang. Gitu. Mungkin itu tadi bisa menutup juga episode pada hari ini. Bisa juga menjadi bahan refleksi untuk kita semua setelah ini. Kira-kira kita lagi ngapain sih sekarang ini? Itu juga jadi pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita cari jawabannya sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan begini kita bisa menutup episode pada hari ini tentang self-worth. Terima kasih banyak Pak Danan sudah sharing, sudah menceritakan juga seperti apa pencarian dalam hidup itu tadi dan fasenya seperti apa. Nantikan episode selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi tentang mungkin komunikasi dalam diri juga, lalu step-step atau proses-proses kecil yang bisa kita lakukan untuk mencapai kesuksesan dan juga kebahagiaan itu tadi. Ya, baik, kita akhiri dulu. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Terima kasih teman-teman semua.